Oke, selamat datang di coding pemula. Kita lanjutkan ya untuk project yang kemarin, untuk tutorial yang ke-11. Oke ya, bagi yang belum melihat tutorial saya yang sebelumnya, silahkan dicari di channel saya ini ya, atau lihat di deskripsi di bawah video. Oke ya, kemarin kita sudah mendesainkan form barang kurang lebih seperti ini, dan kita sudah juga menambahkan sebuah event di txt harga KeyPress. Kode ini digunakan untuk memfilter agar di txt harga ini hanya bisa diinputkan angka saja. Kodenya seperti ini kemarin. Oke ya, kita lanjutkan saja untuk memberikan kode di form barang ini. Oke, yang pertama kita akan berikan kode ketika form ini dibuka atau form barang dibuka, maka akan ditampilkan data di TBL barang di database yang pada tutorial sebelumnya sudah kita buat, akan ditampilkan di komponen data grid view ini. Seperti biasa kita akan buat sebuah sub prosedur tampil. Terus itu kita buat sebuah variabel bernama str, adalah sebuah string. Variabel ini kita gunakan untuk menampung bahasa query. Select rtrim kode, kode, terus rtrim. Coba saya lupa nama kolomnya, kita buka saja untuk database SQL nya. Namanya barang atau apa ya, connect. Kita buka database nya, tampil di barang, kita lihat desainnya. Select kode, terus barang. Oke, rtrim barang, kita berikan rtrim ya, supaya spasi di sebelah kanan itu tidak tertampilkan. Barang di situ satuan harga, satuan kita berikan rtrim juga saja, rtrim satuan satuan. Kalau harga tidak usah, harga from TBL barang. Oke, seperti itu. Kita berikan kriteria where barang link seperti teks di txt cari, bukan 7, txt cari teks. Kita berikan tanda persen. Oke ya, supaya tidak melebar ke sana, kita potong saja kodenya. Misalkan kita potong di area sini, tambahkan tanda petik 2, spasi, tambahkan tanda penghubung dan spasi, kasihkan underscore, enter, kasihkan tanda petik, terus kasih spasi. Itu cara untuk memotong kode pemrograman supaya enggak melebar ke samping. Oke ya, setelah itu kita buat sebuah variabel. Ini sebelum kita ingin mengakses database SQL, kita berikan input saja di atas supaya untuk mempermudah penulisan. Import sistem data SQL client. Oke, terus kita buat sebuah variabel dim da as SQL data adapter untuk menampung query ini. Nanti da nilainya kita sama dengankan dengan sebuah data adapter baru sesuai dengan variabel str, dan connection string sesuai variabel code. Setelah itu kita buat sebuah variabel bertipe tbl as new data tabel. Selanjutnya kita bisa berikan kode da, hasil bacaan dari variabel da kita masukkan di dalam variabel tbl. Terus dg tampil
nama komponen dari data GreenView, data source-nya sama dengan DPL. Oke. Terus subprosedur ini kita panggil di dalam event ketika form dibuka atau form load. Mana ini form load, kita panggil subprosedur tampil ini. Ya, kita coba jalankan. 1 2 3 database barang. Ada yang error kayaknya. Unclosed character mark. Oh ya, oke, kita cek. Oh, ini ada double, ada error di sebelah sini. Kita cek untuk query-nya. Oh ya, ini kurang tanda petik 1 ya. Terus seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Ini ya, tadi saya kurang tanda petik 1. Ini makanya error, soalnya setiap karakter di dalam database SQL itu harus diupdate dengan tanda petik 1 ya. Kita coba buka lagi data barang. Oke, masih error lagi. Kita cek. Aduh, napa tak plus. Kita coba jalankan ya untuk mengetahui errornya tadi di mana. Oke ya, kita coba jalankan lagi. Berbarang klik, harusnya enggak. Coba kita coba jalankan lagi. User 1 2 3 masuk barang, invalid kolom name harga. Oh ya, ini namanya harga satuan ya. Oke, jadi salah, jadi tidak valid. Harga ini kita kasih harga satuan seperti ini. Oke ya, kita jalankan lagi. User 1 2 3 masuk. Kita coba lagi. Bismillah, moga-moga nggak error. Oke, masih kosong ya, emang belum kita masukkan data. Oke, ini perlu kita setting ya untuk data GreenView-nya supaya lebih enak dipandang. Saya biasa men-setting seperti ini. Oh, ini kok nggak close ya, nanti kita benahi ya. Setiap kita close form menu ini kok masih berjalan ya prosesnya. Nanti kita benahi di form menunya. Kita lebih dahulu benahi di form barang ini. Kita sesuaikan propertiesnya. Biasanya saya menyesuaikannya adalah allow user to add row ini kita false, delete row juga false, ini juga false. Anchor sudah tadi, browser sudah. Terus yang perlu disesuaikan adalah auto sys column mode kita berikan all cell. Oke. Terus row read only kita berikan ya, hanya baca saja di wilayah data GreenView. Terus row header visible kita false kan. Oke, kita coba. User 1 2 3 masuk. Kita coba cek data barang. Oke, sudah sesuai. Oke. Tadi yang saya maksud ada sedikit masalah di form menu, yaitu ketika ini di close ya. Ini sebenarnya program masih jalan, padahal kelihatannya tertutup ya. Soalnya kenapa kok terjadi masalah seperti ini? Soalnya form login itu masih berjalan ya. Nah, pada waktu di form login kan kodenya seperti ini. FR show, sedangkan me ini sebagai form login di hide atau disembunyikan. Berarti ketika form menu tadi ditutup, sebenarnya form login itu masih terbuka tapi dalam keadaan tersembunyi. Untuk mengatasi hal itu, kita buka form menu. Terus kita buatkan event di form menu. Kita buka jendela kode di form menu ya, ini desainnya. Terus ini kode di form menu. Terus kita tambahkan event di form menu, yaitu event ketika form close. Ini ya, form close, event menu form close. Terus kita berikan kode end atau aplikasi diakhiri.
Oke, kita coba jalankan. User 123 masuk ya. Terus kita tutup form menunya, coba ya, sudah tertutup aplikasinya. Oke ya, kita kembali ke form barang tadi, kita coba jalankan lagi. User 123 masuk. Oke ya, kita coba lihat form barang seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan berikan kode pemrograman untuk event keypress ya, supaya user lebih mudah menginputkan barang. Tapi terlebih dahulu ketika form barang dibuka, ini sudah set ya. Kalau sudah set tidak masalah, tapi kita pastikan ketika form barang terbuka, maka yang terselect terlebih dahulu adalah textbox ini atau txt kode ini. Selanjutnya jika txt kode ini ditekan enter, akan berlari ke txt barang dan seterusnya sampai ke tombol simpan. Oke, kita berikan eventnya di txt kode ini. Kita pergi ke jendela properties, kita buka eventnya dengan mengklik tombol petir. Kita berikan event keypress ini ya, kita double klik, dimunculkan atau dibuatkan sebuah event txt kode keypress. Terus kita masukkan kode if char sama dengan chr 13 dan txt barang select. Oke ya, kita buatkan juga untuk txt barang event keypress. Oke, ini copy saja bawah, copy ctrl-c, ctrl-v, tapi ini yang terselect. Selanjutnya adalah txt habis barang, txt cb satuan ya, cb satuan. Selanjutnya event di cb satuan, keypress juga eventnya, kita pastikan tadi. Yang terselect selanjutnya adalah txt harga ya, txt harga. Selanjutnya txt harga kita berikan event keypress. Txt harga sudah ada tadi ya, sudah terbuat. Ini adalah event untuk memberikan filter yang masuk cuma angka saja, tapi kita tambahkan lagi yaitu event untuk ketika tertekan enter maka akan terselect btn simpannya. Oke, seperti itu. Kita save, kita coba jalankan projectnya. User 123 masuk, enter form barang, enter. Oke, selanjutnya kita akan berikan kode pemrograman di wilayah event ketika txt kode berubah nilainya atau event text change. Jika txt kode ini atau terdapat kode sesuai dengan txt kode ini di dalam database, maka akan ditampilkan properti yang lain kayak nama, satuan, harga, satuan. Oke, kita coba buat event di txt kode, yaitu eventnya text change. Kita double klik text change ini. Oke ya, kita berikan kode pemrograman untuk membaca data di dalam database, di mana apakah ada di dalam database itu data kodenya sama dengan yang kita ketikkan di txt kode. Ini sebenarnya kodenya hampir sama di form karyawan ya. Ini hampir sama di form karyawan, yaitu di event txt-nick text change. Txt-nick text change hampir sama seperti ini. Jadi bisa kita copy, di copy ctrl-c barang juga kita copy ke sini di txt kode, copy. Tapi query-nya ini harus kita rubah ya, ini harus kita rubah query-nya. Itu yang kita select adalah select semua kolom di from tbl barang where rtrim kode sama dengan
kode teks. Oke, seperti ini. Oke ya, terus kita buat sebuah variabel bernama cmd adalah sebuah SQL comment seperti variabel str ini, dan seperti connection string variabel count. Buat variabel bernama rd adalah sebuah SQL data reader atau pembaca data dari bahasa query ini. Terus rt nilainya kita sama dengan hasil komen dari cmd execute reader. Terus kita berikan fungsi if rd has row atau memiliki baris, dalam artian dia memiliki data sesuai dengan txt kodenya, maka rd read atau dibaca untuk variabel rd. Terus kita sama dengankan nilai txt barang, teksnya sama dengan rd item pada kolom barang to string trim seperti ini ya. Kenapa kita trim? Soalnya nanti di txt barang mesti ada spasi jika nama karakter barangnya kurang dari 50, maka kita trim saja. Terus habis txt barang apa ini? cb satuan ya, cb satuan teksnya sama dengan rd item satuan to string trim. Terus txt harga, teksnya kita sama dengan cin atau konversi ke bilangan bulat, yang dikonversi apa? rd item harga satuan. Oke, seperti ini. Terus kalau habis kita baca dibiasakan rd ditutup. Terus else ini dalam artian else salah ya, else dalam artian jika tidak ada data di tabel barang seperti di txt kode, maka rd kita tutup. Terus nilai txt barang kita clear atau nilainya kita hapus. cb satuan juga sama clear. Kalau cukup blok tidak bisa ya di clear, tapi dibiarkan saja. Terus txt harga clear. Ini apa ini? Oke, seperti ini. Kita kasihkan rd close saja di sini, tidak masalah. Ya, kita coba jalankan. User 123 masuk, password salah, kurang R, masuk. Oke, kita barang. Oke ya. Oke, untuk kode di tombol simpan nanti kita lanjutkan di tutorial selanjutnya ya. Soalnya ini masih 18 menit, tapi kita lanjutkan saja ya. Oke, tidak apa-apa, kita lanjutkan. Kita kasih kode pemrograman di tombol simpan ya. Untuk mempercepat kita double klik saja tombol simpan ini. Oke, terus kita filter dulu. Soalnya di txt barang tadi yang harus diisi, di tabel barang yang harus diisi itu di kode dan barang. Maka kita filter di txt barang ini menggunakan fungsi if txt kode teksnya sama dengan kosong, atau txt barang teksnya sama dengan kosong, dan skip box data tidak lengkap, misalkan seperti itu. Tapi jika keduanya itu berisi nilai else, maka kita jalankan perintah memasukkan data. Oke, sebenarnya perintah ini awalan kita sama dengan ini ya, hampir sama perintahnya. Kita cari dulu di tabel barang apakah ada kode seperti txt kode.
Kalau ada, maka di sini perintahnya kita ganti dengan mengedit data. Kalau tidak, kita perintahnya dengan memasukkan data. Ini hampir sama, kita copy saja bagian di txt kode text chain. Dari sini sampai sini kita copy, kita pastekan di wilayah ini, ctrl paste. Nah, di wilayah ini ya. Oke, ini nggak ganggu, tipe saja lah. Seperti ini. Ini hasil pastean dari txt kode text chain ini. Tapi kita rubah untuk bagian sini, kita ubah menjadi program untuk mengedit data seperti itu. Oke ya. Terus kita buat sebuah variabel bernama, sebenarnya ini bentar ya, ini kita enter dulu, kita tambah str seperti ini ya, supaya nanti kita tidak selalu membuat variabel str ini. cmd juga ini kita hapus seperti ini. Terus cmd dengan new sql comment, nah, seperti ini aja. Oke ya, terus kita sama dengankan variabel str dengan sebuah query mengupdate data. Get tbl barang set barang sama dengan txt barang teks, terus satuan sama dengan txt satuan, bukan txt cb ya, pembobok cb satuan teks, terus harga satuan sama dengan txt harga ya, harga teks, where rtrim kode sama dengan txt kode teks. Nah, seperti ini. Supaya tidak terlalu panjang ke samping, kita potong bagian sini saja, kasihkan spasi, underscore, enter. Sini spasi, underscore, enter. Seperti ini ya. Ini nggak usah di read saja, rt close. Terus ini kita kopikan lagi ke bawah, tapi kita ubah menjadi query insert into tbl barang values, value-nya seperti di txt kode teks, txt barang teks, cb satuan teks, txt harga teks. Setiap karakter di dalam bahasa SQL itu harus diupdate tanda petik 1 ya, dan setiap karakter di bahasa pemrograman VB.NET harus diupdate dengan tanda petik 2 seperti ini. Ini petik 2. Oke, ini supaya tidak melebar, kita kasihkan pembatas atau pemotong seperti ini. Selanjutnya di bagian bawah kita eksekusi variabel cmd. Keyboard ditampilkan sebuah kotak pesan yang berbunyi bahwa data telah tersimpan. Terus dipanggil, ada banter. Kita panggil subprosedur tampil. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang error. Kita jalankan programnya. User 123, kita buka form barang 123 telo kilo. Ini bisa kita ketikkan, bisa juga kita pilih ya.
biji, misalkan harga satuannya 100, simpan, data tersimpan. Nah, kayaknya error ini ya, kok tidak nampil ya. Simpan data tersimpan, di sini tidak nampil. Oke, kita cek lagi kodenya. BTN simpan tampil. Bentar, ini di close dulu. Kok datanya tidak nampil tadi ya. DG tampil, DG tampil, kok nggak ada. Benar sebenarnya, coba kita ulangi lagi. Masalah di mana? 1, 2, 3. Kok nggak muncul di sini ya? Coba di database sudah masuk belum? Select top row. Oh, nggak masuk ya. Berarti ini query-nya nggak berjalan. Saja query-nya tidak berjalan. txt kode di BTN simpan. Oh iya ya, jelas tidak berjalan. No, ini kita belum sama dengan kan ke CMD, kita sama dengan sebuah komen baru SQL komen sesuai dengan variabel str ini, dan seperti connection string di variabel count, baru CMD execute non query. Kita coba jalankan. Oke, membuat konten tanpa script ya, seperti ini ya. Barang Jiro telu telo, satuannya bisa dipilih, bisa diketikkan, satuannya liter misalkan. 12 simpan. Oke, 12. Nah, ini kok munculnya 12, apa ini kok ada nolnya? Ini berarti kita perlu memformat di kolom harga satuan ini. Oke ya, kita format dulu di harga satuan. Berarti kita formatnya menggunakan kode saja ya. Memformatnya di kolom di data green view kita gunakan kode. Berarti kita fokus di subprosedur tampil ini. Jadi setelah kita tampilkan, maka kita berikan formatnya. Kode ini difungsikan untuk memformat pada kolom harga satuan. Formatnya adalah bilangan bulat, atau formatnya adalah N. Ini adalah format number dengan ini 0, maksudnya adalah desimalnya adalah 0, jadi tidak ada desimal ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita jalankan programnya, kita coba lagi. User 123 masuk barang 123. Oke, telo kita ubah harganya, masa 12 kita tambahkan. Oke, sudah terubah seperti ini. Oke ya, mungkin tutorial untuk part ke-11 ini ya. Ini kita akhiri sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Mungkin tetap tutorial selanjutnya tetap mengedit di bagian form barang ini. Kayaknya belum selesai, ini kan juga belum saya buatkan untuk menghapus data di sini ya. Oke ya, nanti kita lanjutkan saja di tutorial selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.